satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. oh, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Oh Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kaulah kemenangan kami Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam sesuai rencanamu. Dalam gelap tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah. Dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kesempatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Karena Kau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Kami percaya Tuhan, hidupku dalam sesuai rencanamu. Dalam tak akan ku ragu, dalam badai
di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Sukacita yang luar biasa pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama meninggikan namanya. Sebelum itu jemaat Tuhan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu sungguh nyata dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan memuji menyembah Engkau. Layakan setiap hati kami Tuhan. Biarkan penyembahan kami layak di hadirat-Mu Tuhan. Dari hati kami yang dalam, memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sebab dekat padamu Tuhan, itu yang menjadi kerinduan hati kami. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, itu tujuan dalam kehidupan kami. Dekat padamu, itu rinduku.
memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ini ungkapan cinta kami. Engkau
jemaat Tuhan, biarkan pujian ini menjadi pernyataan kita para Tuhan, menjadi kerinduan setiap hati kita para Tuhan. Memandang wajah-Mu Tuhan, membawa sembah kami hanya padamu. Itu kerinduan hati kami Tuhan. Jangan biarkan kami lepas daripada-Mu Tuhan. Buat kami tetap terhubung dengan-Mu Tuhan. Mari dengan segala kesungguhan hatimu, sambil bangkit berdiri tetap dalam sikap penyembahan kita. Naikkan pujian. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu Tuhan dalam hidup kami. Membawa sembahmu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari nyatakan segala kerinduan-Mu para Tuhan. Mengejar hadir-Mu Tuhan dalam hidup kami, itu yang menjadi kerinduan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyembahan ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Tiba saja Tuhan kami akan memuji Engkau lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama katakan amin. Kita punya Tuhan Yesus yang ajaib, amin. Amin. Dia sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selama. Kasih-Nya tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah rayaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah rayaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari jemaat Tuhan sama-sama deklarasikan, katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Yesus ajaib. Jemaat Tuhan, mari sama-sama katakan. Sebutan buat Tuhan Yesus kita yang ajaib. Mari sama-sama sekali lagi menyatakan pada Tuhan bahwa Dia Yesus yang ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah raga. Tuhan Yesus ajaib, ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setia setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Boleh salam kiri kanannya katakan, Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang ajaib. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang setia sepanjang kehidupan kita. Dia Tuhan Yesus yang sangat setia.
Gosmus kita pada minggu ini. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom Jemaat Tuhan. Shalom Jemaat Tuhan. Shalom. Selamat datang di GBU Kumene atau Gold CC. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca secara bersama-sama. Pertanyaannya, apakah ada bukti-bukti Trinitas dalam Perjanjian Lama? Mari baca bersama-sama jawabannya dalam hitungan ketiga, 2, 1. Dalam Perjanjian Lama terdapat dukungan yang memperlihatkan kejamakan Allah, misalnya dengan istilah Elohim, kata benda jamak maskulin dari kata dasar El, yang berarti Allah. Demikian katekismus minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya menyampaikan bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa anak kecil, boleh dibawa di lantai dasar dan mereka akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu di tempat ini. Puji nama Tuhan, mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau yang layak untuk kami puji. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih lagi dalam hadirat Tuhan, mari persembahkan hatimu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanku. Terima kasih. Engkau yang layak untuk kami senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanku. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sungguh Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Katakan Tuhan, bentuk setiap hati kami. Ini pujian kami Tuhan, ini pengakuan kami. Untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Kami serahkan hati kami Tuhan, kami berikan yang terbaik Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu,
Raja di atas segala raja. Kaulah Tuhan di atas segala Tuhan. hanya itu kerinduanku. Mari katakan jemaat Tuhan saja yang nyanyikan pujian ini. Benar Tuhan Yesus. Benar Tuhan. Sekali lagi nyatakan pujian ini. Ini pengakuan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi. Hanya itu kerinduanku. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Kami bersyukur pada sore hari ini kalau Tuhan menuntun kami dan kami ada di tempat ini dengan satu tujuan untuk kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kehidupan, Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk kami bisa melayani Tuhan. Sekarang kami rindu untuk mendengarkan perkataan-Mu. Biar kiranya apa yang akan kami dengarkan bersama pada sore hari ini itu semua berasal daripada Tuhan. Semua yang hamba-Mu sudah persiapkan tidak ada artinya apa-apa tanpa pengurapan yang dari Tuhan. Karena itu hamba-Mu berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan memakai bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Supaya perkataan Tuhan itu mendarat di dalam pikiran kami, mendarat di dalam hati kami, berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Semua yang akan mengganggu konsentrasi kami bersama-sama kami berdoa, kami singkirkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pikiran kami, mata kami, telinga kami, seluruh indera dari tubuh kami itu tertuju kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani kita di dalam pujian dan penyembahan. Kita bersuka cita sampai pada saat ini kita bisa ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di minggu kedua November. Dan sedikit lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Menginformasikan untuk jemaat Tuhan di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ada amplop warna putih. Amplop itu adalah amplop untuk misi. Pada waktu bulan lalu ada tim misi yang datang ke gereja ini menyampaikan tentang apa yang mereka kerjakan di dalam ladang misi. Dan gereja kita belum bisa mengirimkan tenaga untuk terlibat secara langsung di dalam misi. Tapi gereja kita bermitra di dalam misi. Jadi amplop itu adalah amplop yang dikhususkan untuk membantu para pekerja di ladang misi. Jadi saldo dari ladang misi itu adalah saldo 0. Artinya begitu persembahan itu masuk dari amplop putih langsung dialokasikan, langsung dikirimkan untuk para pekerja-pekerja yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua saya juga mau menyampaikan bahwa Natal gereja kita tanggal 5 Desember. Jadi kita semua nanti akan hadir, saya berharap kita semua dapat hadir dan para jemaat Tuhan bisa terlibat di dalam pelayanan Natal. Akan ada bidang-bidang yang akan melayani di dalam perayaan Natal nanti. Itu saja informasi dan mari kita siapkan pikiran kita, siapkan hati kita, siapkan catatan kita.
Kalau nggak ada catatannya, catat di uang, catat di baju teman saudara, catat di mana saja. Haleluya. Yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Sekali lagi, amin. Oke, jadi kita akan mulai dengan sebuah statement ini. Kematian Yesus di kayu salib merupakan akhir dari karya penebusan dan merupakan awal hidup yang baru bagi manusia. Kita tahu bersama bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada cara lain kecuali Allah sendiri, yaitu pribadi Yesus Kristus yang datang untuk menebus manusia. Siapa yang percaya bahwa hidupnya sudah ditebus pada saat ini? Yang hadir di tempat ini. Haleluya. Sebab begini, kalau kita tidak percaya pada hal ini, di dalam pembacaan kita nanti kita tidak akan bisa mengerjakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena kita tidak percaya. Mungkin dulu kita ada di posisi ini, kehidupan yang lama. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, kita sekarang ada di tempat yang baru. Tempat yang baru itu berbicara tentang posisi, tetapi juga ini. Cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada kalanya kita masih di sini, kita berpikir, santai aja, saya kan belum ditebus. Karena kita belum percaya. Padahal tadi kita semua sudah angkat tangan bahwa kita sudah percaya. Harusnya kita ada di sini dan cara hidup kita, cara berpikir kita, cara kita mengambil keputusan, cara kita berjalan di dalam dunia ini, itu harus di dalam cara yang baru. Perhatikan di sana. Awal hidup baru dari manusia. Kita akan belajar, saya menjadikan ini sebagai landasan bahwa kematian Yesus di kayu salib itu akhir dari karya penebusan. Ketika Yesus berkata, sudah selesai. Dan itu merupakan awal yang baru. Awal yang baru bagi setiap orang, termasuk yang jabatannya pendeta, termasuk jemaat, termasuk siapapun yang ada di dunia ini. Ketika mereka percaya, mengaku dengan lidah, maka itu adalah awal hidup yang baru. Dengan kasih saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan baca satu ayat saja dari kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi landasan firman Tuhan pada sore hari ini. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras, kan cuma satu ayat saja. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Nah, di dalam jalan yang baru itu, yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita, Dia sudah berikan kepada kita bahwa sekarang posisimu itu bukan lagi di bawah kutuk dosa. Tapi ada kalanya cara hidup kita itu masih ada di dalam cara-cara dosa. Nah, dari pembacaan ini kita akan belajar bersama tentang satu kebenaran firman Tuhan, yaitu roh yang berkobar. Roh yang berkobar di sini di dalam kitab Roma ini adalah surat yang terpanjang dari Rasul Paulus. Dan di dalam surat ini dia mengajarkan tentang satu hal yang sangat esensi, yaitu ajaran pembenaran melalui iman kepada Yesus Kristus daripada melakukan hukum Taurat. Artinya seperti ini, bahwa kita dibenarkan itu karena percaya kepada Yesus, bukan karena perbuatan baik kita. Kita dikuduskan itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi itu karena kematian Yesus di kayu salib. Sehingga apa yang kita kerjakan ketika kita tadi memuji, menyembah Tuhan, ketika kita menyanyi dari mulut kita, yang Tuhan perhatikan itu adalah sikap hati kita. Bukan nadanya. Oh, ini nadanya kalau dia menyanyi.
Satu tingkat di bawah Mariah Carey. Asik sekali didengar. Ini kalau dia main musik, wah enak sekali. Satu tingkat di bawah Jesus Molina. Yang gak tahu Jesus Molina ya, pemain keyboard saja ya. Dia main bagus sekali. Tetapi Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma. Karena jemaat di Roma ini menganggap bahwa hukum Musa itu adalah cara untuk berkenan kepada Tuhan. Cara untuk diterima oleh Tuhan. Dan Paulus mengajarkan bahwa hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Kematian Yesus itu merupakan awal untuk cara hidup orang percaya. Apa cara hidupnya? Kita mundur 2 ayat dan kita lihat. Hendaklah kasih itu jangan kayaknya masih pura-pura nih yang keras dong. Hendaklah kasih itu jangan yang berkeluarga, suami dan istri. Kasih itu jangan pura-pura. Ya maaf, karena ada maunya saja. Bordeko-deko dia bilang sayang sama istrinya. Ya, yang belum berkeluarga dengar saja dan percayalah bahwa nanti kalian mau menikah itu, mau berkeluarga semua ini. Yang sedang orang tua dan anak ketika berkata bahwa saya mengasihimu, saya mau hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang tua. Maka kita jangan menunjukkan bahwa kita mengasihi orang tua itu hanya ketika ada di hadapan orang tua. Atau mungkin yang sedang bangun hubungan untuk jenjang yang lebih serius di dalam pernikahan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Sebab ini dia, Allah itu sungguh-sungguh mati di kayu salib. Dia gak main drama, oh saya pura-pura mati deh. Kayak di sinetron, saya pura-pura mati dulu ini. Supaya orang ikut saya. Tuhan itu gak pura-pura mati. Dia mati di kayu salib. Allah sungguh mengasihi manusia, itu tertulis, kita sudah hafal bersama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kasih itu bukan seperti peran dalam sebuah drama. Kasih Allah itu sudah dicurahkan di dalam hati kita. Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Jadi harusnya cara hidup kita, cara hidup semua orang percaya ada di jalan yang baru itu. Apa itu? Cara hidup mengasihi. Pak, saya gak bisa mengasihi dia, dia terlalu menyakitkan. Permasalahan yang saya hadapi ini terlalu membuat saya kepahitan. Saya mau beritahu kepada jemaat Tuhan bahwa apa yang kita buat, perbuatan baik kita, kesalehan kita, itu tidak menambah kasih Allah kepada manusia. Tuhan sudah mengasihi kita sempurna. Semua kegagalan, kejatuhan kita, kesalahan kita, keberdosaan kita tidak mengurangi kasih Allah kepada manusia. Tuhan sudah mengasihi kita sempurna di kayu salib. Dia tidak pura-pura mati di kayu salib. Yesus melintasi semua langit. Artinya dia melintasi semua permasalahan. Saya gak bisa mengampuni karena saya merasa dikhianati, saya kepahitan. Tapi Yesus sudah menyelesaikan semua di kayu salib. Nah, ini dia. Setelah narasi penebusan, permasalahannya adalah di tempat ini, yaitu bagaimana realitas kita atau kenyataan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai umat Allah. Kita sebut apa saja. Tetapi ada realitas di dalam kehidupan orang percaya, yaitu banyak orang Kristen yang semangat di awal pelayanan ketika
melayani, dia semangat di awal, tetapi kemudian menjadi kendor, menjadi loyo, bahkan hilang di dalam pelayanan. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma agar memiliki roh yang berkobar. Tadi kita sudah baca, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bahwa setiap kita yang ada di dalam ruangan ini, yang mendengarkan khotbah ini, maupun yang mengikuti secara online, setiap kita itu harus melayani Tuhan. Nah, kalau kita mendengar melayani Tuhan itu, berarti ada di altar, ada di panggung. Padahal kita sudah tahu, kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, adalah tanggung jawab yang kita lakukan. Kita dipercayakan sebagai pemain musik, sebagai penerima tamu, atau pekerjaan apapun yang dilakukan. Tapi pada waktu kita melayani Tuhan, itu yang disebutkan ketika Maria duduk di kaki Yesus dan mendengarkan suara Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Saya lanjut lagi. Nah, 3 hal yang harus kita kerjakan di dalam posisi, di dalam jalan yang baru ketika kita sudah ditebus. Yang pertama adalah, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Yang pertama adalah kerajinan jangan kendor. Paulus menekankan bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita harus memandang hal tersebut sebagai hal yang esensi, bukan sekedar asumsi. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Ketika kita melayani itu bukan sekedar sampingan. Oh, karena saya kebetulan pintar bermain musik, saya mau salurkan hobiku. Siapa yang kasih kamu kepintaran? Siapa yang berikan kepada kita skill? Siapa yang menjaga pada waktu kita beristirahat, pada waktu kita tidur di bantal sampai terbentuk sebuah pulau, sampai kita, mungkin teman kita tidur atau saudara kita, kakak kita, adik kita yang istirahat sama-sama dengan kita, terus dengar, aduh saya gak bisa tidur sepanjang malam. Kenapa? Suara ngorokmu keras sekali. Halo? Tuhan yang menjaga. Lalu bangun pagi-pagi kita happy, lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Melayani Tuhan adalah sebagai sesuatu yang esensi, bukan asumsi. Ketika kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, baik itu untuk melayani pekerjaan Tuhan ataupun untuk melayani pribadinya, ketika kita duduk untuk mendengarkan suara hati Tuhan, Kolose 3 ayat yang ke-23, saudara bisa catat ini, bahwa apapun yang kita perbuat, di sana tertulis, apapun, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saya ambil dalam terjemahan The Message Bible, work from the heart for your real master, for God. Sekarang saya mau tanya, siapa penguasa hidup kita yang sesungguhnya? Minggu lalu Pastor Esra menyampaikan, kalau yang menguasai hidup kita adalah uang, maka yang manifestasinya adalah keserakahan. Serakah itu bukan hanya karena uang, serakah itu bisa karena popularitas. Sudah pelayanan gak dipuji, capek. Serakah itu bisa serakah kasih karunia. Apa itu serakah kasih karunia? Mau terima keselamatan dari Tuhan, tetapi gak mau jalan hidup, cara hidup yang baru. Tuhan kasih kita cara yang baru, jalan hidup yang baru. Itulah sebabnya kita dikatakan sebagai garam dan terang dunia. Kita tidak dikatakan sebagai cuka asam atau sebagai gula, tetapi kita dikatakan sebagai garam dan terang dunia. Siapa Tuhan di dalam kehidupan kita yang sesungguhnya? Nah, ada sesuatu yang tersirat juga di dalam kerajinan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Yang tersirat dari kalimat janganlah hendaknya kerajinanmu kendor adalah
Jangan malas. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa setelah penebusan kita harusnya menjadi orang-orang Kristen yang terlihat antusias di dalam kehidupan kita. Di tempat pekerjaan, di kampus, dimanapun kita berada, ketika diberi tugas, coba cek, waktu dikasih tugas tanggung jawab, tidak persiapan dengan baik. Tidak persiapan dengan baik itu mengakibatkan apa yang kita siapkan itu tidak detail. Tidak mempersiapkan dengan baik itu akan mengakibatkan apa yang kita kerjakan itu tidak berkualitas. Bentuk kemalasan itu juga bisa datang dalam menunda-nunda. Sudah dikasih tanggung jawab, misalnya dosen berkata, 7 hari lagi kita akan ujian. Oke, siap. Hari pertama harusnya dia belajar dong. Kita akan ujian 7 bab. Berarti dia belajar hitungannya 1 hari 1 bab. Hari pertama tiba-tiba ada konsernya Raisa di Manunggal. Besok deh pergi nonton. Hari kedua tiba-tiba diajak sama temannya, ada kafe baru buka, diskon 50%. Ayo kita pergi. Oke, pergi. Hari ketiga ada pertandingan Mobile Legend. Ayo kita ikut. Oke, kita ikut. Hari keempat sakit karena 3 hari berturut-turut begadang. 2 hari sakit istirahat. Hari ke-6 dia ingat, hari ke-7 saya ada ujian. Maka apa yang dia harus lakukan? Dia harus kejar semua untuk mempersiapkan dengan baik. Menunda-nunda meskipun tahu bahwa konsekuensinya itu akan berakibat pada dirinya sendiri, mungkin juga berakibat pada orang lain. Tetap dilakukan. Itu juga termasuk bentuk kemalasan. Atau waktu kita bekerja, ketika kita kerja di tempat pekerjaan kita, tunjukkanlah bagaimana kinerja kita yang baik. Tunjukkan bahwa kamu cakap, mahir, cekatan. Sehingga apa yang kita kerjakan itu menjadi hal yang berkualitas. Yang kedua, yang saya slide hijau, biarlah rohmu menyala-nyala. Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang yang sudah ditebus? Biarlah rohmu menyala-nyala. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6, Paulus menasihati Timotius untuk mengobarkan karunia yang ada padanya. Setiap kita itu diberikan talenta oleh Tuhan. Setiap kita itu diberikan karunia oleh Tuhan. Saya nggak bisa. Saya nggak punya karunia apa-apa. Yang saya percaya di dalam Alkitab bahwa kita tidak akan kekurangan karunia. Tapi karena kita tidak mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita terlibat di dalam pelayanan. Kita terlibat di dalam komunitas. Supaya karunia yang ada di dalam diri kita itu bisa terpakai dengan baik. Roh menyala seperti obor. Nah, kenapa seperti obor? Zaman dulu orang memakai obor sebagai alat penerangan, dan supaya obor itu terus menyala harus ada minyak. Kita pernah baca di dalam Matius pasalnya yang ke-25 tentang perumpamaan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh kita tahu, dia bawa pelitanya tapi enggak membawa minyak. Betul sekali. Minyak itu, nah pelita pada zaman itu adalah penerangan untuk prosesi pernikahan. Yang dipakai adalah obor. Kenapa dipakai obor? Karena kalau keluar pada malam hari ditiup oleh angin, dia tidak padam. Tidak padam. Tetapi karena dia pakai
minyak yang banyak, itulah sebabnya harus disiapkan persediaan minyak yang cukup supaya ketika mereka dalam perjalanan ataupun menunggu seperti yang ditulis di dalam Matius pasal yang ke-25, mereka tidak kehabisan minyak. Minyak itu berbicara Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Adakah hidup kita ini terus menerus kita membangun komunikasi dengan Roh Kudus? Kita mengisi kehidupan kita, Tuhan, hari ini saya akan bekerja, kiranya Tuhan menolong saya. Setiap pagi saya berusaha untuk berdoa bagi istri saya, bagi anak saya, supaya ketika mereka, ya saya nggak bersama dengan anak saya ketika mereka ada di sekolah, tetapi saya berdoa supaya ada perlindungan Tuhan bagi dia. Saya tidak bersama dengan istri saya ketika dia bekerja, tapi saya berdoa supaya ketika dia bekerja dengan cakap, dia bekerja dengan perlindungan Tuhan. Sekarang untuk kehidupan kita pribadi, apakah kita terus membangun komunikasi, hubungan pribadi dengan Roh Kudus melalui doa, pembacaan firman Tuhan, penyembahan, sehingga Roh Kudus itu seperti minyak yang menyalakan api di dalam kehidupan kita. Ketika kita punya roh yang menyala-nyala, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Kita menjadi orang yang bekerja tidak asal-asalan. Kita akan menjadi orang yang punya skill yang selalu mau di-upgrade, kemampuan yang selalu mau dikembangkan. Hal yang ketiga, layanilah Tuhan dan jadilah pelopor. Ketika kita sudah terlibat pelayanan, ini dia, jadilah pelopor, jangan jadi pelapor. Maksudnya ada apa-apa sedikit mengeluh, Pak saya nggak bisa mengerjakan ini, saya nggak bisa, saya nggak punya kemampuan. Jadilah pelopor untuk mengerjakan apa yang dipercayakan. Pelopor itu saya gambarkan seperti ini, ketika diberi tugas tapi kamu mengerjakannya sendirian ya, tetap dikerjakan dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias. Kalau dia pelapor begitu diberi tugas, ternyata dikerjakan sendirian. Kenapa sendirian Pak? Itu sana kan orang juga bisa. Jangan saya deh, kasih dia aja. Melayani Tuhan berarti melayani dengan hati yang penuh kasih. Sebab Kristus, kasih Kristus menguasai kehidupan kita. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. 2 Korintus pasalnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Supaya setiap orang yang hidup yang saya maksudkan tadi adalah di tempat ini, hidup di dalam kasih Allah. Bukan hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Dia di sana huruf besar, yaitu hidup untuk Allah. Sekarang saya mau tanya, jujur ya, apakah di dalam kehidupan kita setelah ditebus di tempat ini dengan jalan hidup yang baru, cara hidup yang baru, apakah kita akan bisa terus menyala-nyala? Pernah nggak kita merasa burn out, merasa capek, merasa saya mau istirahat dulu deh. Nah, kalau tadi kita sudah belajar apa yang harus kita lakukan setelah kita ditebus, sekarang saya mau ajarkan bagaimana kita memaintain, bagaimana caranya kita mengelola supaya roh kita tetap menyala-nyala. Kita baca di dalam ayatnya yang selanjutnya, Roma 12 ayatnya yang ke-12, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bersukacitalah, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Dengan lebih keras lagi, 1, 2, 3. Bersukacitalah. Pengharapan akan membawa kita kembali kepada tujuan Allah. Apa tujuan Allah di dalam kehidupan kita? Kita bisa baca di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26.
27. Bahwa dalam keserupaan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar, menurut rupa dan gambar kita, supaya mereka, itu tujuannya, supaya mereka pengharapan akan membawa kita kembali kepada tujuan Allah. Yang pertama, kita belajar bagaimana caranya kita bisa memaintain, mengelola supaya roh kita bernyala-nyala. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bagaimana caranya? Kadang yang saya doakan, yang saya harapkan itu tidak terjadi. Bagaimana caranya saya mau bersukacita? Tuhan, saya suka sama dia, saya sudah berdoa sama dia. Minta dia, ternyata dia jodohnya orang lain. Bagaimana saya mau bersukacita? Tuhan, saya sudah berdoa supaya proyek yang ini itu saya peroleh. Ternyata itu bukan menjadi bagian kita. Apa yang dimaksudkan dengan bersukacita dalam pengharapan? Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh. Tahu sauh ya? Sauh itu jangkar. Jadi kalau ada kapal, supaya dia tidak dibawa oleh angin, tidak terbawa oleh gelombang laut, dia harus turunkan jangkar. Pemberat dan ada yang menyambung, ada talinya, ada besinya. Kalau tidak nanti dia seperti lagu zaman dulu. Di tengah ombak dan arus pencobaan, itu kapalnya yang sudah tertiup ke sana kemari. Saya kasih gambaran seperti ini. Itu jangkar, pemberat. Ini kapal. Kapal ini gambaran kehidupan kita. Jangkar itu adalah gambaran, pengharapan itu adalah sauh yang kuat, yaitu gambaran Yesus Kristus yang kokoh di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu apa itu pengharapan? Itu adalah hubungan intim kita dengan Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Ketika kita seperti gambar rantai itu, ketika kita mau terus terhubung, ketika kita mau terus untuk terikat, apapun badainya, saya percaya kapal kehidupan kita itu tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah hilang. Sauh itu lambang Kristus yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kapal itu gambaran kehidupan ketika kita tidak terhubung pada sauh yang kuat. Yang menghubungkan kapal itu ke sauh adalah rantai besi. Itulah harapan. Satu ayat lagi. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi ini saya mau sampaikan. Selama kita berharap kepada Tuhan, masa depan kita sungguh ada. Yang percaya katakan amin. Selama harapan kita tertuju kepada Tuhan, masa depan itu tetap ada. Yeremia 29 ayat yang ke-11, saya percaya kita semua dari wajah-wajahnya ini kita sudah hafal pasti ini. Sebab aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai, sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Itu rancangan Tuhan. Selama kita berharap kepada Tuhan, maka masa depan itu tetap ada. Jadi dari hal yang pertama saya bagikan di dalam Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah di dalam pengharapan, artinya kita perlu terus terhubung kepada Tuhan. Di dalam doa kita, di dalam penyembahan, di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam komunitas kita. Kenapa ada komunitas? Sebab kita itu tidak diciptakan seperti The Lone Rangers. Ada film zaman dulu, The Lone Rangers tahun 90-an.
seorang pahlawan yang tinggal sendiri. Makan sendiri, cuci baju. Ya itu zaman dulu, sekarang enggak. Kita hidup di dalam komunitas. Kita perlu saling menguatkan. Di dalam jalan yang baru itu, kita kasih itu enggak bisa ditunjukkan, saya mengasihi diriku sendiri. Kasih itu adalah kita menunjukkan kepada orang lain. Dan orang lain juga menunjukkan kasih. Kalau kita menunjukkan kasih kepada diri kita sendiri itu egoisme. Langkah yang harus kita kerjakan supaya roh kita terus berkobar, bersabar di dalam kesesakan. Pak, bagaimana caranya di dalam kesesakan saya bisa bersabar? Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saya akan tunjukkan dengan cepat. Di dalam semua ayat-ayat ini ada satu kalimat yang tertulis seperti ini. Perhatikan hal ini baik-baik. Ketika Daud di dalam kesesakan, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Jadi kesesakan itu bukan alasan untuk izin dari pelayanan, apalagi untuk menjauh dari Tuhan. Bersabar di dalam kesesakan. Saudara baca semua ayat itu, 2 Samuel 22 ayat yang ke-7. Mazmur 4 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Dalam kitab Mazmur itu tertulis ketika Daud di dalam kesesakan, Mazmur Daud ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Sayangnya waktu kita dalam kesesakan kita berseru bukan kepada Tuhan, tapi kita berseru kepada manusia. Kita mengandalkan manusia. Bahkan ketika dalam kesesakan, gak usah pelayanan deh. Gak usah pelayanan-pelayanan lagi. Gak usah Tuhan-Tuhan lagi. Apalagi sampai kita menjauh daripada Tuhan. Yang terakhir, tekunlah berdoa. Doa adalah komunikasi kepada Allah. Komunikasi kita itu dua arah. Tanya kan kita berdoa ini, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati keluarga saya, Tuhan berkati istri saya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati kucing saya, Tuhan berkati pekerjaan saya. Kapan kita berdoa dalam komunikasi dan kita bertanya, Tuhan mau saya mengerjakan apa? As simple as that. Sebab ini, kalau kita tinggal di rumah, satu rumah ini, terus di dalam rumah itu ada orang tua, kita sebagai anak yang pertama, terus ada adik-adik kita. Apa yang akan ada di dalam rumah itu? Ada komunikasi, betul ya? Akan ada hubungan yang terjadi melalui komunikasi. Akan sangat aneh sekali kalau di dalam satu rumah tidak pernah baku ngomong. Tidak pernah baku tegur. Dan Alkitab tulis, tidak tahukah bahwa tubuhmu itu disebut sebagai rumah doa. Di mana di dalam kehidupan kita itu ada Roh Kudus. Dan kita tidak pernah berkomunikasi dengan dia. Kita tidak pernah tanya, Tuhan saya ambil pekerjaan ini atau enggak? Tuhan saya jalan sama dia atau enggak? Tuhan dia suka sama saya terima atau enggak? Kita jalan saja. Apa yang saya mau, ini hidup saya. Tidak tahukah bahwa tubuhmu disebut sebagai rumah doa? Saya ingat satu kali saya pergi ke Palu bersama teman. Lalu sampai di sana kami berpisah karena saya mau mengunjungi rumah teman SMA saya. Saya pinjam motor dia, kita pergi. Saya pergi sendiri.
Waktu saya sampai di kompleks itu, kompleksnya cukup besar. Lalu saya bingung, ini besar nih ke arah mana? Baru masuk di kompleks saja sudah terbagi banyak cabang jalan. Terus saya tanya sama anak, ada seorang anak main di situ. Dek, di mana rumah blok sekian? Saya sudah lupa. Lalu ada seorang anak yang tanya, sini om, saya yang antar. Oh iya, terima kasih. Terus dia lari, dan masih ya mungkin umur-umur SD. Dia lari, saya ikut naik motor. Dan cukup jauh, ya mungkin sekitar 10 menit. Dalam hati saya ini cuma, kok dia mau ngantar ya? Rupanya rumahnya di sebelah. Rumahnya itu pas di sebelah rumah teman saya. Dan setelah itu saya ketemu teman saya, kita cerita-cerita. Kenapa saya ceritakan perumpamaan ini? Ini menggambarkan Roh Kudus seperti itu. Waktu kita bertanya, saya mau serupa dengan Tuhan. Roh Kudus akan pimpin kita sampai kepada tujuan. Kalau anak kecil itu saja dia nggak kenal saya, tapi dia mau, om sini saya antar. Sekarang ketika kita tanya kepada Roh Kudus, saya mau jalan hidup yang baru, cara hidup yang baru. Tolong saya Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Saya mengundang tim Praise and Worship. Satu hal lagi saya ingin cerita. Tahun 2018 saya operasi hidung. Jadi saya entah kenapa saya waktu itu sering sakit kepala. Dan sakit kepalanya itu tidak tertahankan. Lalu kakak saya bilang, ayo kita ke dokter spesialis. Karena sudah ke vaskes kesehatan, ternyata dikasih obat, nggak ada perubahan. Ternyata waktu SMA saya pernah kecelakaan dan ada tulang hidung saya itu yang tumbuhnya bengkok. Kena ke daging. Jadi dokter ini menyarankan operasi. Waktu operasi, dia bilang, ini operasi pagi, sore kamu pulang. Saya bilang, berarti gak terlalu susah ini operasi. Maksudnya gak operasi besar. Oh iya, karena dokter spesialis. Lalu selesai operasi, saya masuk di meja operasi, di ruang operasi. Pagi, siang itu saya sadar. Hal yang pertama saya rasakan itu adalah saya gak bisa bernafas. Saya gak bisa bernafas. Lalu saya tanya sama kakak saya, karena kakak saya ada. Dia kasih tahu bahwa hidung saya ini disumbat, ditutup. Jangan dipakai bernafas dulu. Lalu saya bernafas dari mana? Bernafas dari mulut. Dan tahu nggak, bernafas dari mulut itu nggak enak. Mulut kering, bernafas nggak enak. Kayak nggak masuk di paru-paru gitu. Dan dokter bilang 3 hari kemudian datang, nanti baru dilepas. Dan 3 hari itu saya, sepanjang malam itu hari pertama saya sulit sekali tidur. Akhirnya ditelepon lagi dokternya, nggak ada obat tidur atau nggak boleh. Itu harus alami, harus normal, harus dijalani. Dan setelah selesai itu, puji Tuhan, waktu dikeluarkan kapas atau kain kasa itu sangat banyak sekali. Ya ini kita harus masukkan betul-betul sampai padat supaya kamu gak bisa bernafas dari hidung, cuma bernafas dari mulut. Ada satu hal yang saya pelajari pada waktu itu, yang saya sampai malam-malam itu saya duduk. Saya sudah baca ayat ini, tetaplah berdoa. Satu ayat yang sangat pendek di dalam 2 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Dan orang Kristen sering menyebutkan ini, doa itu adalah nafas hidup. Artinya kalau nggak berdoa nggak bernafas. Oh iya, saya tetap hidup. Saya nggak bernafas dari hidung, saya bernafas dari mulut. Tapi nggak enak rasanya. Saya nggak bisa menikmati makanan, saya nggak bisa menikmati dikasih makanan enak. Dokter bilang makan bebas, tidak ada. Tapi saya nggak bisa menikmati. Kakak saya belikan saya makanan, saya nggak bisa menikmati.
Kenapa Alkitab mengatakan di dalam bagian yang terakhir, dan bertekunlah dalam doa. Sebab doa itu yang pertama-tama tidak mengubah situasi, tapi dia mengubah diri kita. Supaya kita mengenal Tuhan secara pribadi. Supaya kita mengenal Tuhan, janji-janjinya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama dengan penuh iman percaya. Sejak dulu Kau menunggu hidupku ini kehidupan kami Tuhan. di altar. Tuhan selalu menunggu kami. Tuhan selalu menantikan kami untuk datang dengan penuh kesadaran. Kau menanti, ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan. Sekali lagi dengan penuh iman nyanyikan. Tuhan selalu menunggu kita. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Sekarang kami datang kepadamu Tuhan, supaya roh di dalam kehidupan kami itu diisi oleh Roh Kudus. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan melihat setiap jeritan hati anak-anak-Mu, bahkan setiap kami yang ada di tempat ini, kami yang datang untuk kami mau supaya Tuhan yang memimpin kehidupan kami, supaya kami hidup di jalan hidup yang baru, cara hidup yang baru. Tuhan tolong kami supaya kami bisa bersukacita di dalam pengharapan. Supaya kami sabar di dalam setiap kesesakan yang datang. Dan kami tetap bertekun di dalam doa. Tuhan tolong kami supaya kami mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab apa yang ada pada kami itu berasal daripada Tuhan. Kami mau mengembalikan seluruh hidup kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar roh kami tetap bernyala-nyala di dalam Tuhan. Biar kiranya kami menjadikan Yesus Kristus itu sebagai sau yang aman, sau yang kuat bagi jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan. Yakin dan percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini, amin. Boleh lambaikan tanganmu saudara, kita yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan tiba saatnya kita akan membawa korban ungkapan syukur kita. Dan saya ingin menyampaikan kepada jemaat Tuhan di depan saudara ada persembahan, ada amplop persembahan. Yang pertama untuk operasional pastori, yang kedua untuk kas gereja, dan yang ketiga untuk pelayanan misi yang akan kita salurkan melalui lembaga-lembaga misi. Tugas kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus adalah saling mendukung dan apapun dan berapapun yang kita miliki. Dan untuk alur persembahan nanti ada tim usher yang akan mengarahkan kita semua. Persembahan dimulai dari kiri, tengah, dan sebelah kanan saya. Dan di atas kotak persembahan, saudara tersedia lembaran janji iman bagi Bapak Ibu yang berkerinduan untuk menabur dalam pelayanan Natal kita di bulan Desember yang akan mendatang. Itu Bapak Ibu boleh isi dan dikembalikan nanti kepada Saudari Vero. Puji nama Tuhan, mari sebelum itu mari kita angkat amplop persembahan kita dan kembali kita satu hati, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang dahsyat luar biasa memberkati setiap kami umat-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang terus berbicara dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh benar-benar kami hidupi. Firman-Mu yang akan menerangi setiap langkah kami. Untuk kami semakin mengalami keserupaan dengan Tuhan. Terpujilah Engkau dan saat ini kami akan membawa korban ungkapan syukur kami. Tuhan yang memberkati setiap persembahan umat-Mu dan Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat atas seluruh usaha pekerjaan umat-Mu di tempat ini. Dan kami memberi dengan syukur, dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak.
sukacita. Kami melompat buat Tuhan Yesus, melompat bagimu Yesus, kau di dalamku. Amin. Ku rayakan kasih-Mu, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu Yesus, kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yes. Yesus memberkati kita semua, mari silakan kembali duduk. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu ini. Dan saya persilakan kepada tim multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Mewakili Bu Gembala serta Wakil Gembala di tempat ini, saya mengucapkan selamat datang bagi jemaat sekalian yang sudah beribadah dan yang baru pertama kali juga datang beribadah di GBI Oikumene. Apabila jemaat sekalian belum memiliki gereja yang tetap, untuk bertumbuh bersama kami dengan hati yang terbuka, menyambut Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bertumbuh bersama-sama kami di tempat ini. Di samping kanan Bapak Ibu jemaat sudah ada teman-teman ASER yang membawa form selamat datang. Jadi bagi jemaat sekalian yang baru pertama kali datang, boleh diisi datanya dan setelah ibadah ini nantinya formnya boleh diserahkan kembali kepada teman-teman ASER. Dan di tangan-tangan teman ASER juga ada form pokok doa
setiap hari Selasa dan hari Jumat kita mengadakan Pondok Daud. Dan apabila jemaat sekalian punya kerinduan ataupun punya pergumulan yang ingin didoakan, yang ingin ditopang dalam doa, boleh diisi pokok doanya. Dan kami akan bantu dalam doa di setiap hari Selasa dan Jumat. Boleh ditampilkan flyernya. Di hari Kamis nantinya disampaikan juga kepada jemaat semua, kita akan mengadakan ibadah doa malam yang akan dipimpin dan akan dilayani oleh Pastor Dave Gerald. Jadi ibadah ini terbuka bagi jemaat sekalian, tidak menutup kemungkinan untuk jemaat yang muda ataupun yang sudah tua boleh datang. Kita beribadah bersama-sama pada hari Kamis jam 7 malam di tempat ini. Tidak ada registrasi, jadi boleh datang langsung di tempat ini. Kemudian kami juga menghimbau kepada jemaat sekalian yang ingin ikut terlibat dalam perayaan Natal kita. Kami masih membuka pos-pos pelayanan seperti aser, kemudian choir dan pemain drama. Apabila teman-teman sekalian, Bapak Ibu jemaat sekalian ingin ikut melayani dalam perayaan Natal kita nanti di bulan Desember tanggal 5, boleh nanti menyampaikan kepada teman-teman di belakang. Dan sehubungan dengan perayaan Natal kita, nanti panitia di bawah sedang mengadakan bazar. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian yang ingin menabur dalam perayaan Natal kita, boleh membeli, ada puding harganya 15.000 dan salad harganya 20.000. Kemudian yang terakhir, kebetulan karena masih hujan, kita jangan pulang dulu, boleh melipir ke Pastori, belok ke kiri. Kita sambil menunggu hujan reda, kita berfellowship bersama, kita makan-makan bersama. Demikian pengumuman tambahan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hosana hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, Engkaulah Raja kami, Engkaulah hidup kami. Terima kasih buat waktu yang indah ini Tuhan. Tuhan sudah hadir dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, inilah waktu yang terindah bagi kami untuk kami boleh berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya kami akan pulang dengan membawa berkas-berkas yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati anak-anak kami yang sudah mengambil pelayanan sore hari ini. Mulai dari penerima tamu, WL, singers, pemusik, pemain tamborin kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Khususnya hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau anugerahkan akal hikmat yang daripada Allah.
Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Pastor Peter yang sudah melayani dengan setia. Kami serahkan pelayanannya Tuhan, kami serahkan keluarga kecilnya Bapa. Engkau memberkati apapun yang diperlukan, kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyiapkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur saat ini Tuhan, di mana kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu, kami boleh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah melawati kami pribadi lepas pribadi, biar kami iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati anak-anak kami yang sudah mengambil pelayanan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan waktu dan tenaga. Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi kami saat ini, jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau tilik mereka yang sudah bekerja, bahkan yang belum bekerja, bahkan yang masih kuliah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan masa depan yang penuh harapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Gendong mereka Tuhan, jauhkan dari Tuhan gangguan apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Raih dan gendong mereka sehingga mereka mengerti akan pekerjaan Tuhan. Mereka lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih kuliah, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Adapun yang jauh daripada orang tua, Engkau gendong, Engkau rangkul mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan lebih mengerti setiap kebutuhan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau memberkati orang tuanya dimanapun mereka berada. Terpujilah Tuhan, inilah hidup kami. Kami mengucap syukur karena kasih dan anugerah-Mu sudah melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat Pastor Esra, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau berikan akal, hikmat, bahkan kesabaran, kekuatan yang daripada Allah. Sehingga boleh, Tuhan, menjadi contoh bagi kami jemaat-Mu di tempat ini. Engkau memberkati pelayanan, pekerjaan, rumah tangganya, bahkan usahanya. Engkau memberkati Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Engkau pakai dalam masa tuanya, Engkau semakin memberkati. Berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat seluruh gereja-gereja di sekitar sini Bapa. Kami tahu kami berbeda, tetapi kami yakin dan percaya Engkau satukan kami di dalam pekerjaan Tuhan. Datangkan jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan, jiwa-jiwa yang Tuhan rindu mengasihi Tuhan, rindu menjadi saksi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat seluruh kegiatan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, bahkan mezbah keluarga, doa hari Sabtu saraba, bahkan Tuhan doa puasa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, ibadah doa mezbah Daud kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh di dalamnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah hidup kami. Kami akan berdoa buat Tuhan rencana Natal kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan Natal ke dalam tangan Tuhan. Ada jiwa-jiwa dimenangkan, ada hujan pertobatan bagi kota Makassar ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh kebutuhan keuangan, dana-dana kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mengirim donatur yang Tuhan peduli dengan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau berikan kekuatan seluruh anak-anak muda yang akan melayani, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau persiapkan hati jiwa mereka, bahkan hidup mereka Tuhan, untuk boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan berdoa buat bangsa dan negara ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karuniakan roh sukacita, damai sejahtera, kemakmuran, bahkan Tuhan kedamaian dalam Indonesia ini, bangsa dan Indonesia ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kau memberkati
Oh Tuhan, pemimpin kami dari terendah hingga teratas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau anugerahkan Tuhan roh takut akan Tuhan dan roh bijaksana Tuhan, agar boleh memutuskan segala sesuatu buat keperluan orang banyak. Terpujilah namamu Tuhan, kami serahkan kota Makassar ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, adakan hujan pertobatan bagi kota Makassar ini. Roh-roh pengganggu, roh apapun, roh yang akan mengganggu anak-anak Tuhan, saat ini kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami kebebasan untuk beribadah Tuhan. Engkau memberkati, oh Tuhan, Bapak Gubernur, bahkan seluruh jajarannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mengatakan bahwa kami mengasihi Engkau, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Izinkan kami menjadi orang yang, oh Tuhan, berfaedah bagi sekeliling kami, bagi keluarga kami, dimanapun kami bekerja dan dimanapun kami berada. Terpujilah namamu Tuhan, jadikan kami saksi-Mu Bapa, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terpujilah namamu Tuhan, inilah hidup kami mengucap syukur Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, bahkan yang hadir saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik anak muda, orang tua. Kami yakin dan percaya kami akan pulang dengan membawa berkas-berkas daripada Tuhan, berkas sukacita, damai sejahtera. Bahkan ada pun yang sakit Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan yang menyaksikan secara online, kami yakin dan percaya Tuhan lawati mereka satu persatu. Inilah hidup kami Tuhan, dan kami akhiri doa kami dengan doa Bapa yang sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukan dengan setia, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bubimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapi dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakul dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah bahwa penyertaan Tuhan itu senantiasa ada sampai pada kesudahannya. Setiap persoalan permasalahan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi, yaitu membuat engkau menjadi pribadi yang berkualitas, pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia ini. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.